Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Arif Sunardi. Saya program studi bahasa dan kebumian Arab ingin mempresentasikan pemoral makalah saya yang berjudul Pemrograman Mustalah Arab pada Anak Melalui Media Sosial. Berikut konten-konten yang akan saya bahas, yaitu pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan cara. Yang pertama, pendahuluan. Bahasa adalah sebuah sistem. Artinya, bahasa dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaedakan. Sistem bahasa merupakan lambang-lambang bunyi. Setiap lambang bahasa melambangkan sesuatu yang disebut makna atau konsep. Karena setiap lambang bunyi itu memiliki atau menyatakan suatu konsep dan makna, maka dapat disimpulkan bahwa setiap suatu ujaran bahasa memiliki makna dan maksud. Abdul Chair Leoni Agustina 2004. Dan demikian, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas dalam hati. Namun lebih jauh lagi, bahasa adalah alat untuk berkomunikasi atau berinteraksi, dalam artian alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan dengan benar dan dipahami. Untuk menelaah bahasa agar lebih jauh lagi, tentu diperlukan bidang linguistik, dan pada kesempatan ini peneliti ingin menelaah pemakaian mustalah Arab pada anak melalui sosial media yang ditinjau dari segi ilmu psikolinguistik, karena pada dasarnya linguistik bahasa memiliki hubungan erat dengan ilmu psikolinguistik. Antropologi linguistik merupakan bidang ilmu interdisipliner yang mempelajari hubungan bahasa dengan seluk-beluk kehidupan manusia, termasuk kebudayaan sebagai seluk-beluk inti kehidupan manusia. Dalam berbagai literatur terdapat juga istilah linguistik antropologi, linguistik budaya, dan etnolinguistik. Meskipun ada penekanan tertentu yang membedakan keempat istilah tersebut, pada hakikatnya kajian-kajian keempat istilah tersebut tidak bisa dipisahkan, saling mengisi, dan saling melengkapi. Bahwa sering tumpah tindih, hal itu berarti bahwa keempat istilah itu mengacu pada kajian yang hampir sama, walaupun harus diakui bahwa istilah antropologi linguistik lebih sering digunakan di antara istilah itu. Beranalogi pada sosiolinguistik, psikolinguistik, dan neurolinguistik, istilah yang lebih netral untuk digunakan adalah antropologinguistik. Secara umum, kita dapat mengerti bahwasannya ilmu psikolinguistik itu adalah gabungan dari dua ilmu, yaitu ilmu psikologi dan ilmu bahasa. Yang dimana ilmu ini mempelajari bagaimana proses pemerolehan kata, kalimat, atau bahkan bunyi pada otak atau kepala manusia. Psikolinguistik menurut Herley dan antropologistik adalah ilmu yang menjelaskan mengenai bahasa sebagai aspek yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Manusia membutuhkan bahasa untuk mengekspresikan dirinya di dalam kehidupannya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karenanya, kajian tentang bahasa harus menempatkan kajian itu dalam hubungannya dengan kehidupan manusia. Yang artinya kedua bidang ini sangatlah bersambungan satu sama lain. Karena bukan menjelaskan mengenai aspek bahasa saja, melainkan menjelaskan mengenai bahasa sebagai aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Objek pada penelitian ini adalah mustalahat dalam bahasa Arab. Mustalahat atau istilah adalah kata atau frasa yang digunakan satu sebagai nama pelambang, dan istilah juga sebagai cara mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Pada penelitian ini, penulis menentukan bidang pada konten-konten YouTube seperti vlog, prank, atau percakapan yang menggunakan bahasa Arab. Karena seperti yang kita alami sekarang, bahwa mempelajari bahwa bahasa bukan hanya dengan buku atau jenisnya. Pada zaman ini, teknologi sudah berkembang sangat pesat dan dapat dapat membantu perkembangan kualitas anak dalam belajar bahasa asing. Pada kajian kali ini, penulis mengambil data mewawancarai beberapa anak yang berumur 9 sampai dengan 11 tahun. Mereka kerap menggunakan platform YouTube untuk membantu mempelajari dan memperoleh bahasa asing, yaitu bahasa Arab.
Mereka kerap menonton vlog, prank, serta percakapan orang Arab pada YouTube, dan dengan didorongnya oleh budaya Arab yang mereka anut, mereka dengan sendiri mempelajari bahasa Arab. Secara tidak langsung, metode ini serta dorongan dari lingkungan hidupnya mampu mampu mempengaruhi anak dalam memperoleh bahasa dan mampu menerapkan serta mengaplikasikan dengan cepat dan mudah. Akan tetapi metode seperti ini dampak positif dan negatif bagi anak jika orang tua mereka tidak mengawasinya. Selanjutnya, metode penelitian yang sering. Peneliti memilih pendekatan kualitatif. Penelitian diharuskan memiliki dasar kerangka berpikir yang tepat. Karena jika tidak sesuai, maka penelitian yang dihasilkan tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Peneliti mempunyai caranya tersendiri dalam menentukan sebuah pikiran, dan terkadang dalam sebuah research dibutuhkan sudut pandang yang berbeda dari setiap khalayak. Pendekatan dibutuhkan untuk mencari tahu permasalahan apa yang tengah diteliti. Saat ini, peneliti pun memutuskan untuk menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif juga biasanya disebut dengan metode penelitian naturalistik, yang berarti penelitian yang dilakukan sesuai dengan kondisi apa yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dibuat tanpa mengada-ngada atau mengatur sesuatu. Jadi penelitian ini harus dibuat secara natural. Pada kasus ini, peneliti mengambil data analisis melalui wawancara dengan beberapa anak yang berusia 9 sampai dengan 11 tahun. Mereka mengembangkan skill bahasa Arabnya melalui platform sosial media atau yaitu YouTube. Mereka kerap mendapatkan masalah-masalah yang baru melalui video vlog, prank, serta percakapan bahasa Arab. Peneliti menguji mereka dengan menyajikan beberapa video-video yang berbasis Arab. Lalu peneliti akan memberikan pernyataan kepada mereka mengenai video yang peneliti sajikan. Dan metode ini tentu akan membantu peneliti untuk mencari tahu bagaimana mereka memperoleh dan mempelajari masalah baru melalui video-video yang ada di YouTube. Ketiga, pembahasan. Ada ketiga ya, hasil dari penelitian ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan pemerolehan mustalahat, pengembangan bahasa, dan pemakaian bahasa. Terus sekarang saya akan menjelaskan perolehan mustalahat. Pembelajaran ini seperti ini. Selama proses perolehan mustalahat, pada anak tersebut kerap menggunakan platform YouTube dan melihat video-video berupa vlog, prank, percakapan menggunakan bahasa Arab. Di sisi lain, ibu dari anak-anak tersebut kerap mengawasi anaknya dan dalam melihat konten-konten yang terdapat pada platform YouTube. Pembelajaran seperti ini masuk ke dalam tipe naturalistik atau alamiah, di mana pembelajaran seperti ini dilakukan tanpa adanya guru dan tanpa kesengajaan, seperti yang dialami pada anak-anak tersebut. Ia cukup hanya melihat video-video berbasis Arab dan ia sudah mampu mengaplikasikan dan mempelajarinya dengan sendiri. Alur pemikiran anak ketika memperoleh bahasa Arab itu bisa kita lihat dari melihat, pelajari, menganalisis, lalu menerapkannya. Kaum behavioris menekankan bahwa proses pemerolehan bahasa pertama dikendalikan dari luar sisi anak, yaitu oleh rangsangan yang diberikan melalui lingkungan. Istilah bahasa bagi kaum behavioris dianggap kurang tepat. Karena istilah bahasa itu menyiratkan suatu wujud, sesuatu yang dimiliki atau digunakan, dan bukan sesuatu yang dilakukan. Padahal bahasa itu merupakan salah satu perilaku di antara perilaku manusia lainnya, yang artinya dalam proses pemerolehan bahasa memiliki beberapa latar belakang, perilaku, dan dorongan dari sekitar. Pada kesempatan ini, penulis akan memaparkan dengan jelas latar belakang, perilaku, serta dorongan dari sekitar anak tersebut dalam memperoleh mustalahat bahasa Arab, yaitu dorongan lingkungan sekitar, di mana orang tua dari anak tersebut kerap menggunakan mustalahat Arab sehari-hari, sehingga mengakibatkan lingkungan sekitar anak tersebut mayoritas menggunakan bahasa Arab. Dengan dorongan melalui kebudayaan dan kemauan anak tersebut untuk mempelajari bahasa Arab, ia kerap menggunakan media sosial untuk memperoleh mustalahat Arab. Yang kedua, perubahan perilaku. Perubahan perilaku pada sang anak.
Ketika sudah memahami beberapa mustalahat Arab yang ia dapatkan melalui konten pada YouTube, ia sedikit demi sedikit memahami perkataan yang dilontarkan sang ibu. Seperti contohnya, sang ibu kerap memanggil suaminya dengan kata, "Ya Habibi." Sang anak perlahan mulai mengerti jika kalimat tersebut panggilan sayang untuk saya. Dan yang ketiga itu dorongan orang tua. Sang ibu kerap membantu sang anak dalam memperoleh mustalahat Arab yang baik dengan cara menyuguhkan beberapa video vlog atau video prank berbasis bahasa Arab. Lalu sang ibu perlahan memberitahu makna dari konten video tersebut dan bahasa yang bertujuan untuk sang anak menyimpulkan dan menebak arti mustalahat tersebut. Serta ibu kerap menunjukkan skill bahasanya pada anaknya dan ini sang anak akan termotivasi. Yang kedua yaitu perkembangan bahasa. Pada poin ini, peneliti ingin menjelaskan perkembangan sang anak ketika memperoleh mustalahat Arab melalui media sosial dengan video vlog-vlog, prank, serta percakapan berbasis bahasa Arab. Peneliti membagi hasil perkembangan yang dialami sang anak ketika 3 tahun mempelajari bahasa Arab melalui metode melihat video pada platform itu. Kesimpulan dari penjelasan yang ada di tabel tersebut, yang artinya video-video berbasis bahasa Arab itu sangatlah membantu sang anak dalam memperoleh dan mengembangkan skill bahasanya, serta dorongan budaya dan pengawasan sang ibu, anak tersebut terbantu untuk memahami dan mengenal makna dari mustalahat-mustalahat Arab. Dari data di atas membuktikan bahwasannya memang video berupa vlog, prank, dan percakapan berbahasa Arab dalam penalaran sang anak dalam mempelajari suatu bahasanya atau mustalahat baru, karena memang pada dasarnya anak-anak pada tentang umur tersebut sangatlah mudah menyerap kata-kata sekitar. Inilah merupakan fenomena alami bagi manusia pada umumnya, di mana mereka belajar bahasa mereka atau bahasa asing melalui lingkungan sekitar. Lalu yang ketiga adalah pemakaian bahasa Arab. Ketika sang anak mengerti fase pemerolehan dan perkembangan mustalahat, sang anak sudah mempunyai banyak bekal kosakata untuk berkomunikasi kepada orang tuanya, dan anak sudah menerapkan mustalahat Arab dalam berkomunikasi kepada keluarganya, dan sang anak mulai berubah cara berkomunikasi sehari-hari dengan menggunakan mustalahat Arab. Pada kesempatan ini, peneliti ingin menjelaskan dengan menggunakan tabel agar pembaca dapat memahaminya dengan mudah. Dapat dilihat dari tabel tersebut, berdasarkan fakta yang peneliti temukan ketika sang anak berbicara kepada ibunya dengan terbiasanya berkomunikasi dengan sang ibu menggunakan mustalahat Arab. Tentu hari demi hari bahasa dari sang anak akan berkembang dan mampu digunakan dengan baik. Akan tetapi bukan artinya sang anak tidak mempunyai hambatan dan kesusahan dalam memperoleh mengembangkan lalu menggunakan mustalahat Arab. Pada kesempatan ini, peneliti akan memaparkan permasalahan yang terdapat pada sang anak. Hambatan yang peneliti temukan pada umur 9 sampai dengan 11 tahun. Yang pertama yaitu ada rasa malu. Problem ini sangat mempengaruhi mental anak dan mental seorang anak. Penelitian menemukan permasalahan ini pada anak berusia 11 tahun, di mana usia tersebut adalah usia perkembangan bagi anak. Anak mulai mencari jati diri dan hobi yang ia sukai. Akan tetapi anak yang peneliti wawancarai, ia kerap rasa malu ketika ingin mengekspresikan mustalahat Arab yang ia dapatkan kepada teman-teman sebayanya, karena dilatar belakangi oleh ajakan teman-temannya kepada sang anak yang kerap melontarkan ungkapan "so akrab loh." Maka dari itu sang anak merasa malu dan takut ketika mengekspresikan bahasanya. Yang kedua itu lemah dalam menghafal. Adapun problem ini peneliti kerap menemukan pada anak yang berusia 9 sampai dengan 10 tahun, sang anak susah menghafalkan huruf dan cara berbicara menggunakan bahasa Arab. Kasus seperti diakibatkan oleh sang anak yang jarang melihat tulisan Arab, yang artinya ia mendengar dan mencerna dengarannya tanpa melihat tulisan terlebih dahulu. Yang ketiga, susah berbicara cepat.
Masalah ini adalah masalah yang ia alami oleh seluruh anak yang ia pen seluruh anak-anak yang peneliti diwawancari. Anak-anak tersebut mampu memahami berbahasa Arab jika bicara dengan perlahan karena pada dasarnya kisaran umur 9 sampai 11 tahun adalah fase tersulit manusia untuk menggunakan bahasa asing, yang artinya anak-anak tersebut akan memahami ujaran atau ungkapan orang jika orang tersebut berbicara dengan lambat. Dengan berbahasa Arab dan cepat, walaupun mereka paham atau paham makna serta mustalahat berbahasa. Subjek yang diteliti oleh peneliti adalah anak berumur 19 sampai 2 tahun, 9 sampai 11 tahun. Lalu, perbedaan yang diperoleh hasil pembahasan anak berumur 9 tahun, sang anak masih belum bisa fokus dalam mempelajari bahasa mustalahat. Karena perkembangan di umur ini tidak secepat perkembangan pada 11 tahun. Lalu yang anak berumur 11 tahun, sang anak memiliki pemikiran untuk mengembangkan dirinya. Dan di umur ini, sang anak sudah mencari kegiatan apa yang ia suka. Dari penjelasan di tabel tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa anak yang umur 11 tahun lebih berminat dalam menggunakan pesawat Arab karena memang didasari oleh hobi serta dorongan dari sekitar. Adapun anak berumur 9 tahun tidak terlalu berminat dalam mempelajari bahasa Arab, ia hanya memiliki keinginan sesaat. Walaupun pada akhirnya bisa, ia tetap jarang menggunakan pesawat Arab dalam berkomunikasi kepada orang. Kesimpulan yang saya ambil dari materi saya ini yaitu pada hakikat kesimpulan yang bisa ditarik dari penjelasan di atas bahwa pemerolehan bahasa mempunyai beberapa faktor yang mendukung pemerolehan mustalahat pada anak. Karena jika tidak ada dorongan atau latar belakang dalam kebudayaan dalam memperoleh bahasa kedua, tentu sang anak tidak akan termotivasi untuk bahasa Arab tersebut. Adapun poin kedua, pengembangan bahasa juga dapat mempunyai beberapa proses dan cara untuk anak dalam pengembangan mustalahat Arab melalui video vlog, prank, serta percakapan dengan bahasa Arab. Pada dasarnya dalam mengembangkan bahasa pasti ada proses perjalanan dan usaha sang anak untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Pada penjelasan di atas, sang anak mengembangkan bahasanya dengan menonton video yang berawal dari basic hingga video yang sulit. Untuk poin ketiga, bisa kita simpulkan dalam memakai bahasa tentu kita harus mempunyai sifat, niat, tekad yang kuat dan besar. Pada hakikatnya, metode pemerolehan dan pembelajaran melalui video vlog, prank, serta percakapan yang berbasis sangatlah efektif. Karena dengan mempelajari bahasa melalui metode ini akan menarik untuk anak yang berusia 9 sampai 11 tahun. Karena banyak dibantu oleh gambar, reaksi, serta keadaan dalam video tersebut. Dan itu pasti akan membantu sang anak dalam memahami makna dari arti dari masalah Arab. Saran saya dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pada zaman ini sosial media banyak membantu anak dalam hal mempelajari bahasa. Tentu ada dampak baik dan dampak buruk yang terdapat dalam media sosial. Orang tua harus memantau dan mementori sang anak lebih baik lagi, dan juga sang ibu terutama harus lebih memotivasi sang anak dalam mempelajari bahasa kedua. Karena peneliti juga menemukan beberapa permasalahan yang dialami sang anak ketika belajar maupun sudah biasa. Saran peneliti ke depannya orang tua harus mempunyai peranan besar untuk anak dan mencarikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada anak. Dengan ini, sang anak akan lebih bebas mengekspresikan gaya bahasa dan mengeksplor lebih jauh lagi mengenai budaya
yang mereka amati. Sekian makalah yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.